Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Hanisa, NIM 175-198. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai corporate action atau biasa disebut dengan aksi korporasi. Nah, sebelum kita membahas corporate action lebih dalam, maka kita harus mengerti apa itu corporate action atau apa yang dimaksud dengan corporate action. Pengertian dari aksi korporasi itu sendiri adalah suatu tindakan atau suatu aktivitas dari sebuah emiten atau perusahaan yang mana itu akan membawa pengaruh kepada jumlah saham, harga saham, dan berpengaruh pada pemegang saham itu sendiri. Nah, sebuah perusahaan yang akan melakukan corporate action harus disetujui dalam sebuah rapat, yaitu RUPS atau biasa disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPSLB, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Setelah membahas sedikit tentang pengertian mengenai action corporation, lalu kita harus mengetahui apa sih sebenarnya tujuan dari corporate action itu sendiri. Tujuan dari corporate action sendiri yaitu untuk meningkatkan kinerja atau performance dari suatu perusahaan tersebut. Setelah kita mengetahui tujuan dari corporate action itu, lalu kita akan mengetahui nih bagaimana sih atau apa saja sih tindakan corporate action tersebut. Secara umum, jenis dari aksi korporasi itu ada dua, yaitu jenis yang pertama yaitu adalah aksi korporasi yang berpengaruh pada jumlah saham yang beredar. Misalnya pembagian dividen saham, kemudian stock split, reverse stock split, saham bonus, right issue, dan buyback. Jenis yang kedua dari aksi korporasi yaitu adalah yang berhubungan langsung dengan restrukturisasi perusahaan. Misalnya merger dan akuisisi, tender offer, dan spin out. Nah, teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai macam-macam aksi korporasi yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu pembagian dividen. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan dividen itu sendiri? Nah, dividen itu sendiri adalah sebuah keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan di mana perusahaan tersebut memutuskan untuk memberikan laba tersebut kepada para pemegang saham. Dividen sendiri bisa dibagikan dalam 3 bentuk, yaitu dividen tunai, saham bonus, dan juga dividen properti. Nah, macam yang kedua yaitu adalah stock split. Nah, apa sih yang disebut dengan stock split? Nah, stock split sendiri adalah suatu tindakan dari perusahaan di mana emiten tersebut memecah harga saham. Nah, mengapa ini dilakukan? Karena harga saham yang beredar dinilai sudah terlalu tinggi sehingga mengurangi kemampuan investor untuk membeli saham tersebut. Supaya mudah dipahami, di sini saya akan mencoba memberikan sebuah contoh. Untuk saham ABCD dapat dibeli dengan harga 5.000 per lembar saham dan jumlah saham yang beredar ada 1.000 lembar saham. Kemudian perusahaan tersebut ingin melakukan stock split dengan rasio 1:10. Ketika stock split, maka harga saham akan menjadi 500 per lembar dan saham yang beredar ada 100.000. Seperti itu cara memecahkan harga saham. Awalnya investor bisa membeli satu lembar saham dengan 5.000. Setelah stock split, investor dapat membeli satu saham dengan harga 500. Nah, jenis yang ketiga yaitu adalah reverse stock split. Nah, apa sih yang disebut dengan reverse stock split? Nah, reverse stock split sendiri adalah kebalikan dari stock split. Jadi, stock split adalah memecah bagian yang besar menjadi kecil
Tapi reverse stock split adalah menggabungkan saham yang banyak beredar menjadi satu kesatuan. Jadi kebalikan dari stock split itu sendiri. Nah, jenis yang selanjutnya dari aksi korporasi adalah saham bonus. Nah, apa sih yang dimaksud dengan saham bonus itu sendiri? Nah, saham bonus adalah saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh emiten atau perusahaan kepada para pemegang saham. Dari mana sih? Dari mana sih saham tersebut? Nah, saham tersebut didapat dari kapitalisasi agio saham. Agio saham sendiri adalah selisih dari harga nominal saham dengan harga penawaran saat IPO atau saat penjualan saham pada Bursa Efek Indonesia atau didapatkan dari right issue. Nah, untuk jenis corporate action yang kelima adalah right issue. Sini kita akan membahas apa sih yang disebut dengan right issue atau bagaimana sih right issue itu? Nah, right issue sendiri atau biasa disebut dengan HMETD, hak memesan efek terlebih dahulu, adalah hak bagi pemegang saham untuk membeli saham baru dengan harga yang tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu juga. Nah, untuk right issue sendiri adalah hak dari pemegang saham yang sudah tertera dalam perusahaan tersebut, yang mana pemegang saham tersebut memiliki hak terlebih dahulu dalam penawaran. Jadi salah satu tujuan dari right issue sendiri adalah agar pemegang saham lama diberi kesempatan untuk mempertahankan persentase kepemilikan pada perusahaan tersebut. Jenis dari aksi korporasi yang keenam adalah buyback saham. Nah, apa sih yang dimaksud dengan buyback saham? Nah, buyback saham sendiri adalah pembelian kembali saham yang telah beredar oleh suatu perusahaan yang memiliki saham tersebut. Karena jumlah saham yang beredar di publik itu terlalu banyak, jadi perusahaan melakukan buyback untuk mengurangi jumlah saham yang beredar di publik. Nah, jenis dari aksi korporasi selanjutnya adalah merger dan akuisisi. Di sini saya akan membahas satu persatu apa itu merger dan apa itu akuisisi. Nah, merger sendiri adalah penggabungan dua perusahaan sehingga menjadi satu, di mana perusahaan yang melakukan merger sebagai pembeli atau pengambil dari seluruh aset dan liabilitas pada perusahaan yang di-merger atau yang dibeli. Merger secara sederhana dapat digambarkan seperti berikut. Perusahaan A dan perusahaan B kemudian digabungkan menjadi perusahaan A. Seperti itu. Untuk akuisisi adalah pengambil alihan, di mana suatu perusahaan mengambil alih atau take over pada saham maupun aset suatu perusahaan. Seperti gambarannya, untuk sederhananya, yaitu perusahaan A akan mengambil alih perusahaan B, maka menjadi perusahaan A dan B. Seperti itu. Nah, jenis dari aksi korporasi yang selanjutnya adalah tender offer. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tender offer? Nah, tender offer sendiri adalah merupakan suatu proses penawaran pembelian yang dilakukan oleh seorang investor ataupun suatu perusahaan guna membeli suatu saham pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada jumlah saham tertentu. Nah, untuk macam yang terakhir dari aksi korporasi adalah spin-off. Apa sih yang dimaksud dengan spin-off? Spin-off merupakan aksi korporasi di mana suatu perusahaan memisahkan bagian sebagai bisnis baru maupun bisnis yang lain ataupun bisnis terpisah. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaian. Saya berharap materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.